Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Etika Administrasi Publik yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Regina Devitri, dan rekan saya Reza Seprina, S. Amanda Putri, Soniati, dan Tiara Salsabila Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai 5 buah kasus tentang korupsi, legitimasi, dan penyalahgunaan wewenang. Nah, sebelumnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang tidak sah atau menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Apa itu legitimasi? Legitimasi adalah bentuk penerimaan dan pengakuan masyarakat mengenai kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin, sehingga dapat dikatakan bahwa istilah legitimasi ini berkaitan erat dengan kekuasaan atau kewenangan seorang pemimpin. Apa itu penyalahgunaan wewenang? Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam pengambilan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampur adukan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Berikut pemaparan 5 contoh kasus korupsi, legitimasi, dan penyalahgunaan wewenang. Untuk kasus pertama akan saya presentasikan. Yang pertama adalah kasus penyalahgunaan wewenang jaksa di Kejaksaan Agung Negeri Manado pada tanggal 30 Maret 2021. Penyalahgunaan wewenang jaksa di Kejaksaan Agung Negeri Manado ini mengawali muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung Amir Yanto mengatakan bahwa pihaknya siap untuk memanggil serta menindaklanjuti perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum di Kejaksaan Negeri Manado tersebut. Nah, awal mula perkara itu terjadi di bulan Maret 2019 ketika Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado memerlukan alat untuk pembakar sampah umum atau mesin inkenerator sebanyak 4 unit senilai Rp 9,8 miliar dan 1 unit alat pembakar sampah medis senilai 990 juta yang memakai anggaran APBD Perubahan Kota Manado tahun anggaran 2019. Nah, pelapor atau pengusaha mengandeng PT ANN dan CVJS untuk pelaksanaan pengadaan barang tersebut, tetapi mereka masih belum melunasinya, masih kurang dari Rp 2,5 miliar. Kemudian mendadak kasus ini langsung ditangani Kejaksaan Negeri Manado. Pelapor atau pengusaha tersebut juga mencurigai dugaan kong kali kong antara oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Manado dengan pemerintahan Kota Manado terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan inkenerator yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Manado. Nah, dalam kasus penyalahgunaan wewenang di Kejaksaan Agung Negeri Manado pada tanggal 30 Maret 2021 terdapat beberapa elemen yang dapat diidentifikasi dalam konteks penyalahgunaan wewenang. Nah, berikut beberapa analisanya. Yang pertama adalah pelanggaran dalam pengadaan barang. Nah, terdapat dugaan pelanggaran dalam pengadaan barang oleh Kejaksaan Negeri Manado terkait pembelian alat pembakar sampah dan mesin insinerator. Pelaksanaan pengadaan barang melibatkan PT ANM dan CVJS yang disinyalir belum melunasi sejumlah pembayaran sebesar 2,5 miliar. Nah, yang kedua ada keterlibatan oknum jasa. Di sini dugaan kong kali kong antara oknum jasa di Kejaksaan Negeri Manado dengan pemerintahan Kota Manado menciptakan indikasi penyalahgunaan wewenang. Nah, keterlibatan jaksa dalam menangani kasus ini mungkin tidak sesuai dengan standar etika dan independensi yang seharusnya dimiliki oleh institusi penegak hukum. Nah, yang ketiga adanya pemakaian anggaran APBD. Nah, di sini dugaan penyalahgunaan anggaran APBD Perubahan Kota Manado tahun anggaran 2019 untuk pengadaan barang tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan keuangan dan anggaran. Nah, yang keempat adanya kronologi perkara. Nah, kronologi perkara ini dimulai pada bulan Maret 2019 ketika Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Manado memerlukan alat pembakar sampah. Nah, para pelapor atau pengusaha tersebut menggandeng PT ANM dan CVJS untuk melaksanakan pengadaan barang, tetapi ada kekurangan pembayaran sebesar 2,5 miliar. Nah, yang kelima ada respon Jaksa Agung Muda. Jaksa Agung Muda bidang pengawasan Kejaksaan Agung Amir Yanto menyatakan kesiapannya untuk memanggil dan menindaklanjuti perkara ini, menunjukkan upaya penegakan hukum dari pihak kejaksaan. Nah, yang keenam adanya dugaan korupsi.
Ada dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan inkinerator yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Manado tersebut. Pelapor mencurigai adanya kong-kali-kong antara oknum jasa dengan pemerintahan Kota Manado terkait perkara tersebut. Nah, dari analisis tersebut terlihat bahwa penyalahgunaan wewenang ini mungkin terjadi melalui manipulasi dalam penanganan kasus dan potensi keterlibatan oknum jaksa. Terlihat bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pelanggaran dalam pengadaan barang, tetapi juga mencakup elemen-elemen yang menunjukkan potensi penyalahgunaan wewenang, ketidakpatuhan terhadap aturan keuangan, dan dugaan korupsi. Nah, upaya penegakan hukum yang tegas dan transparansi bersama dengan reformasi internal mungkin diperlukan untuk memulihkan integritas lembaga tersebut. Nah, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, ada beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang atau jasa dengan melibatkan pihak-pihak independen dalam pengawasan. Nah, yang kedua ada yang memperkuat mekanisme pengaduan dan whistleblower protection untuk melindungi pelapor yang memberikan informasi terkait penyalahgunaan wewenang. Nah, yang ketiga ada memperkuat sistem pengawasan internal di lembaga penegakan hukum untuk mencegahkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, yang keempat adanya pencegahan penyalahgunaan wewenang juga memerlukan komitmen kuat dari pimpinan lembaga penegakan hukum untuk menegakkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Salsabila Putri dengan NIM 21042366. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan kekuasaan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh Irjen Verdi Sambo. Abuse of power adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat untuk kepentingan tertentu, baik itu kepentingan untuk diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Seperti yang ramai dibicarakan oleh publik yang baru terjadi pada 8 Juli tahun 2023, yaitu kasus polisi tembak polisi. Tindakan kriminal yang dilakukan oleh aparat kepolisian negara Republik Indonesia atau Polri, Kadif Propam Inspektur Jenderal Verdi Sambo di Duren 3 Jalan Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 yang mengakibatkan terbunuhnya Brigadir Yosua Huta Barat, yang mengundang perhatian publik sekaligus memberikan citra buruk terhadap aparat kepolisian negara Republik Indonesia. Peristiwa meninggalnya Brigadir Yosua yang diungkap oleh Polri pada tanggal 11 Juli tahun 2022 menuai banyak pertanyaan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan karena adanya kejanggalan dalam kasus terbunuhnya Brigadir J. FS Verdi Sambo memerintahkan pengamanan barang bukti kepada Hendra Kurniawan yang merupakan bawahan langsung dari Verdi Sambo. Hendra diperintahkan FS untuk mengamankan saksi-saksi seperti Bribka Riki Rizal, Baradae, dan Kuat Ma'ruf hingga pengamanan CCTV di rumah Verdi Sambo. Perintah Verdi Sambo yang melanggar hukum namun masih ditaati oleh ajudannya menandakan terdapatnya peran kekuasaan yang absolut dalam birokrasi aparat kepolisian. FS memerintahkan Baradae untuk melakukan penembakan kepada Brigadir Yosua Huta Barat, yang mana menjadikan Baradae sebagai tersangka. Karena Baradae adalah bawahan, maka Baradae tidak dapat menolak perintah dari Verdi Sambo. Hal tersebut menjadikan bahwa Verdi Sambo menyalahgunakan kekuasaannya sebagai pimpinan dan menjadikan bawahannya mengalami kerugian, yang akhirnya Verdi Sambo dipecat secara tidak hormat dari institusi kepolisian dan mendapatkan hukuman mati. Dan berita terbaru dari MA telah mengubah vonis FS menjadi penjara seumur hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sonyati dengan NIM 21042357. Nah, pada kasus berikutnya yaitu penyalahgunaan wewenang pejabat Dinas Pendidikan terhadap pemenuhan hak peserta didik di Kabupaten Sukoharjo. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pengertian penyalahgunaan wewenang. Menurut Jeremy Pope,
pada tahun 2007. Penyalahgunaan wewenang adalah menyalahgunakan kekuasaan, kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Dari beberapa masalah dalam dinas pendidikan yang sudah dipaparkan, dalam latar belakang masalah tercermin dari seseorang pegawai pejabat atau aparat pemerintah masih ada yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Menurut Wasyo Utomo, pada tahun 2005, bahwa birokrat atau aparat harus kembali ke jalurnya apabila masih ingin dihargai oleh masyarakat yang mendambakan pelayanan yang prima. Menurut Suljamto pada tahun 1989 bahwa pegawai adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Oleh karena itu, semangat mengabdi kepada negara dan semangat mengabdi kepada masyarakat adalah syarat mutlak baginya. Namun, pada kenyataannya, di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo masih terjadi kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat Dinas Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo. Muhammad Munadi dan Barnawi pada tahun 2011 mengatakan bahwa korupsi dalam bidang pendidikan dapat berupa beberapa hal, di antaranya seperti uang suap yang diberikan orang tua kepada tenaga pendidikan atau guru agar anaknya mendapatkan nilai dan hasil ujian yang baik. Uang suap yang diberikan oleh para guru kepada pejabat pemerintah daerah untuk mendapatkan penempatan atau jabatan tertentu. Penyelewengan dana alokasi untuk memperoleh alat-alat pendukung dan proses kegiatan belajar mengajar atau untuk pembangunan sekolah. Bentuk korupsi yang paling umum dalam bidang pendidikan yaitu: yang pertama, orang tua mungkin akan disarankan atau dianjurkan untuk membeli buku atau alat bantu mengajar yang telah ditulis oleh guru anaknya, baik pada saat itu ataupun nantinya. Yang kedua, orang tua mungkin akan disarankan atau dianjurkan untuk membayar biaya sekolah khusus, yaitu setelah jam sekolah, gurunya akan mengajarkan anaknya materi inti dari kurikulum yang diajarkan. Yang ketiga, orang tua mungkin akan diminta untuk memberikan sumbangan untuk dana pembangunan dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Dan adapun karakteristik yang harus ada dalam sistem pendidikan yang terbebas dari tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang menurut Heinemann sebagai berikut. Yang pertama, kesamaan dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, pemerataan dalam penyaluran kurikulum dan materi pendidikan. Yang ketiga, pemerataan dan transparansi pada kriteria pemilihan, pelatihan yang lebih tinggi dan khusus. Yang keempat, kejujuran dalam akreditasi ketika semua institusi dinilai oleh para penilai standar profesional yang ada terbuka untuk penelitian yang lebih umum. Yang kelima, pemerataan dalam penerimaan fasilitas-fasilitas dan layanan pendidikan. Yang keenam, pemeliharaan kepemimpinan standar profesional oleh mereka yang mengatur institusi pendidikan dan mengajar di dalamnya, baik itu swasta ataupun pemerintah. Dari beberapa karakteristik sistem pendidikan yang terbebas korupsi dan penyalahgunaan wewenang, artinya yang harus dimiliki seseorang tenaga pendidikan atau pegawai pendidikan dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap adil, jujur, dan amanat. Jika ketiga ini dimiliki setiap pegawai pendidikan, maka bentuk tindak korupsi maupun penyalahgunaan wewenang dalam bidang pendidikan berkurang, bahkan tidak akan pernah terjadi sama sekali. Baik, sekian penjelasan kasus yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Saprina dengan NIM 21042076. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus legitimasi. Sebelumnya dapat kita ketahui legitimasi ini adalah penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan. Sumber legitimasi telah berubah dari sudut pandang kekuatan fisik dan militer menjadi dukungan dari masyarakat secara masif. Salah satu contoh kasus legitimasi yaitu krisis legitimasi dan pembangunan berkelanjutan PT Pelindo Bengkulu akibat konflik lahan dengan masyarakat. Pelabuhan Pulau Bayi memiliki peran penting dan strategis bagi pertumbuhan industri dan perdagangan yang memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan dan pengembangan yang berkelanjutan dalam rangka pengembangan pelabuhan secara lebih efektif, efisien, dan profesional agar pelayanan ke pelabuhan dapat berjalan dengan lancar dengan baik. Untuk mendukung itu semua, diperlukan dukungan infrastruktur pelabuhan dengan fasilitas yang memadai. Selain itu, perusahaan membutuhkan dukungan dari berbagai aspek, baik lingkungan, masyarakat, maupun pemangku kepentingan. Pelabuhan Pulau Bayi yang dikelola PT Pelindo Bengkulu memiliki kawasan HPL yang sangat luas. Total luas lahan HPL PT Pelindo Bengkulu saat ini adalah sebesar 11.928.000 militer. Setelah dikurangi 12,18 ha yang sebelumnya diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah untuk penataan kampung nelayan, dengan sangat luasnya kepemilikan lahan HPL menjadi kendala bagi perusahaan dalam mengawasi dan mengamankan seluruh lahan, serta adanya pemberian tanah yang dilakukan oleh perusahaan sebelumnya menjadi salah satu faktor atau motivasi masyarakat melakukan perampasan tanah dengan tujuan untuk memperoleh hak menguasai tanah tersebut. Oleh karena itu, saat ini PT Pelindo Bengkulu terlibat konflik tanah akibat perampasan tanah seluas 9,8 ha oleh masyarakat di atas tanah HPL PT Pelindo Bengkulu dengan mendirikan bangunan liar tanpa izin dari perusahaan dan menganggap tanah tersebut terbengkalai dan tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Padahal lahan tersebut belum dimanfaatkan karena seluruh lahan HPL PT Pelindo Bengkulu telah diatur dalam rencana induk pelabuhan dan lahan tersebut belum dimanfaatkan. Untuk menghindari potensi hilangnya aset berupa tanah, perusahaan melakukan pengamanan aset dengan memagari lahan konflik. Namun hal ini menimbulkan serangkaian protes dan perlawanan dari masyarakat yang berujung pada puncak konflik. Konflik tanah ini mempengaruhi legitimasi perusahaan yang terusik dengan pemberitaan yang beredar terkait konflik tanah dan dihadapi perusahaan sehingga perusahaan mengalami krisis legitimasi. Konflik ini juga mengganggu dan menghambat pembangunan berkelanjutan perusahaan dalam rangka pengembangan pelabuhan yang telah diatur dan dirancang dalam RIP. Selain itu juga mengganggu rencana perusahaan dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan rencana pembangunan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus di Pelabuhan Pulau Bayi. Beberapa solusi yang dapat dianalisis dari kasus ini adalah beberapa strategi yang dipilih perusahaan untuk menangani dan menyikapi konflik tersebut, yaitu strategi avoid overreaction atau don't panic sebagai langkah awal dalam menyikapi konflik agar tidak memperburuk keadaan. Kemudian melakukan upaya media kontrol terhadap pemberitaan dan isu-isu yang beredar sebagai bentuk strategi untuk menormalkan kondisi dengan menyangkal pemberitaan atau isu lingkungan yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan. Perusahaan juga melakukan strategi create monitor dengan membuat dan melakukan fungsi dan kebijakan pengawasan terhadap konflik lahan dan pengawasan terhadap aset perusahaan, yaitu lahan perusahaan yang rentan diserobot untuk kedepannya, menghindari terjadinya konflik serupa. Strategi pengawasan ini dilakukan oleh pihak perusahaan melalui Port Facility Security Officer, bekerja sama dengan pengamanan objek vital, dan pangkalan angkatan laut, yang melakukan patroli rutin mengawasi kondisi lingkungan perusahaan, terutama lahan yang rentan diserobot sambil mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar
mengenai perusahaan dan status lahan perusahaan yang termasuk dalam objek vital yang harus steril. Nah, itulah kasus yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya S. Amanda Putri dengan NIM 2104235. Di sini saya akan memaparkan kasus yang terakhir, yaitu KPK tetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka suap. KPK resmi menetapkan Bupati Indramayu Supendi sebagai tersangka kasus suap proyek Selasa 15 Oktober 2019. KPK juga menetapkan 3 tersangka lain seperti Kepala Dinas PUPR Kabupaten Indramayu OMS atau O Marsya. Yang kedua yaitu Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR WT Wempi Triyono. Yang ketiga itu CAS atau Karsa AS dari pihak swasta selaku pemberi. SP, OMS, dan WT disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian sebagai pemberi, CAS disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain menetapkan 4 tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT, KPK juga mengamankan 4 orang lainnya pada Senin 14 Oktober 2019 di Indramayu dan Cirebon. 4 orang tersebut adalah staf bidang jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu FM atau Ferry Mulyono dan supir Bupati SJ Sidirjo. Dan selanjutnya ajudan Bupati HSV Haidar Samsafail dan Kepala Desa Bongaska atau Kadir. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggal mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.